Pertanyaan pertama dari selanjutnya ini dari Mas Rangga Rifai. Prof, kalau sudah menikah dan terlanjur menikah, kalau sudah menikah dan terlanjur menikah, ya memang terlanjur. Dan nyatanya ketika menikah, sang suami otoriter atau istri tak menyenangkan, bagaimana mencikapinya? Bolehkah mengeluh dalam berkeluarga? Impact-nya terjadi keselingkuhan, perceraian, atau minimal tertekan selalu sepanjang berkeluarga? Bagaimana Prof ini, Pak? Hidup itu keterbukaan. Ya, hidup itu keterbukaan. Kalau misalkan kita ini punya suami yang otoriter, sedangkan kita ini termasuk kategori orang yang tidak otoriter, ya dikomunikasikan. Mas, sama ini terlalu keras, selalu memaksakan kehendak, dan lain sebagainya. Dikomunikasikan secara baik. Atau dari pihak istri yang kurang mengimbangi. Nah, kalau kemudian itu tidak bisa ketemu, Islam memang bukan kemudian perkawinan itu adalah abadi. Jadi Islam itu memberikan jalan keluar, ya perceraian itu. Tapi itu diupayakan jangan sampai terjadi. Karena itu bagian abghadul halal indallahi at-talaq. Abghad. Jadi termasuk jalan yang paling dibenci oleh Allah itu perceraian. Nah, kita jangan sampai terjadi seperti itu. Dikomunikasikan secara baik. Nah, ini banyak pengalaman ini, Ustadz Ziyad. Saya ini pernah ketika mau kawin dengan istri saya bilang sama istri saya, "Saman kok gelem dengan saya? Saya orang keras. Saya ini tidak mau punya istri yang kelemar-kelemar dan lain sebagainya." Nah, calon istri saya malah bilang, "Aku justru suka dengan Saman yang keras itu. Karena orang keras seperti Saman itu, aku yakin dan saya yakin-yakinnya tanggung jawab." Loh, saya kan jadi bingung. Saya ingin menunjukkan kelemahan saya bahwa saya orang keras, karakter saya keras, khawatir nanti terjadi apa-apa. Justru dia mengatakan, saya suka dengan orang keras, karena orang keras itu biasanya orang yang tanggung jawab. Nah, sebenarnya kita harus pakai logika. Orang itu kalau punya kelemahan pasti ada kelebihan. Orang kelebihan pasti ada kelemahan. Lemah lembut itu ada kekurangannya. Keras itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Maka disinilah tugas kita sebagai istri untuk mencari kekuatan dan kelemahan itu. Lah, yang kelemahan itu mari kita isi. Kita balansingkan. Kita seimbangkan. Kalau kita selalu mencari kelemahan, kemudian kita jadikan persoalan yang kita besar-besarkan, hidup kita tidak akan damai. Justru seperti saya katakan, jangan cari podone. Berbedanya yang harus kita cari. Karena ini potensi. Lah, coba satunya ini ahli agama. Satunya ahli ekonomi. Kan gak kira gegeran. Coba satunya sama-sama ahli agama. Situ ngutono ayat, bojone ngutono ayat pisan. Oh, haram. Nah, tukaran ayat kan akhirnya kan. Situ ngutono hadis, satunya mau hadis. Nah, tapi kalau potensi berbeda, satu itu ahli ekonomi, satu itu ahli agama, yang ahli ekonomi itu diberikan motivasi keagamaan, yang ahli agama itu diberikan motivasi ekonomi, kan balancing. Nah, kekuatan itu yang menjadi kekuatan. Perlu itu diingat. Bangunan itu kata Rasul itu, jadi kita ini seperti bangunan. Innamal mu'minuna kal bunyan, yashuddu ba'duhum ba'da. Bangunan itu umat mukmin kan seperti bangunan. Apa seperti bangunan ini? Enggak ada bangunan ini yang kita bangun hanya dalam konteks yang persamaan. Ono usine, ono botone, ono semene, ono ikine. Coba kalau kita meremehkan pasir, pasir ini berserakan, bertaburan. Coba kita ini buat bangunan tanpa pasir, kira-kira kokoh enggak bangunan itu? Kita nganggap pasir itu lemah. Kita nganggap semen itu perekat, kita nganggap besi itu kuat, lantas meremehkan pasir. Kemudian nggak dilibatkan pasir itu dalam sebuah bangunan, ambruk bangunan itu. Sama dengan perkawinan, ada karakter kerasnya. Oh ya, no pintere, oh pinter ngelobi wong iku, oh pinter komunikasi wong iku. Lah coba cari celah-celah yang bisa memperkuat dalam keutuhan keluarga itu. Saya rasa itu.
Baik, biasa, luar biasa nih. Luar biasa ini, seperti kuliah pernikahan pokoknya ada. Ini